Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Alhamdulillah teman-teman semua mahasiswa PKMI semester 5 yang kami hormati. Pada kesempatan pertama ini, setelah kita melaksanakan perkenalan, kita saling mengenal walaupun secara virtual. Pada kesempatan ini penting sekali akan kami sampaikan mengenai peta konsep mata kuliah kita, yaitu penyusunan perangkat pembelajaran SD atau MI dengan basis tematik. Tentunya sudah tidak asing lagi teman-teman sekalian apa itu RPP tematik atau perangkat pembelajaran tematik. Nah, ini adalah bagian dari kebijakan yang ada tertuang dalam kurikulum 2013. Nah, kita lihat peta konsepnya langsung teman-teman sekalian. Jadi, perangkat pembelajaran berupa RPP tematik ini di antara payung pelaksanaannya ini juga sudah terangkum dalam kebijakan kurikulum 2013. Kita lihat di situ ada kotak ya, kurikulum 2013. Kemudian teman-teman sekalian, kita lihat arah panahnya itu menuju ke silabus. Nah, kenapa begitu? Karena kurikulum itu tidak mungkin akan bisa langsung secara operasional itu disampaikan kepada peserta didik. Nah, dia harus diterjemahkan, dijabarkan secara lebih spesifik dan operasional dalam bentuk silabus. Makanya nanti akan ada mata kuliah penyusunan silabus. Nah, kalau di sini nanti tidak akan kita kupas secara mendalam selama 1 semester, karena itu nanti insya Allah akan ada pembahasan di dalam mata kuliah tersendiri. Yang menjadi stressing point kita ya itu adalah RPP atau perangkat pembelajaran yang dipegang secara operasional oleh pendidik SD atau MI berupa RPP operasional di kelas yang berbasis tematik. Nah, kemudian kita lanjut ke bawahnya yaitu ada RPP. RPP itu adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. Setiap guru pasti harus menggunakan satu acuan atau pedoman atau skenario bagaimana dia akan mengajar pada hari itu. Makanya diperlukan sebuah skenario alur pembelajaran yang jelas, yang rigid, mulai dari pembukaan sampai dengan penutup pada hari itu. Yang itu biasa kita kenal dengan istilah RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Sumbernya dari mana ini teman-teman sekalian? Tentunya RPP ini harus bersumber dari materi dan sumber belajarnya. Kemudian dia juga merupakan bagian dari model-model pembelajaran. Jadi secara umum RPP itu berisi nanti ada materi, ada sumber belajar tentunya, kemudian ada model pembelajaran yang dipilih teman-teman sekalian. Nah, tentunya teman-teman tahu persis ya model-model pembelajaran ini ada di mata kuliah lain. Jadi di sini nanti kita juga tidak akan membahas secara detail, secara mendalam tentang model-model pembelajaran. Tentunya sudah teman-teman sekalian kenal di mata kuliah yang lain ya, ada strategi pembelajaran, ada pendekatan pembelajaran. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, setelah kita ketahui bahwa RPP itu secara umum isinya adalah materi, sumber belajar, kemudian model pembelajaran yang sudah dipilih oleh seorang pendidik, maka kemudian dia akan diturunkan dalam bentuk sistematik atau sistematika. Ini berarti sudah mulai masuk pada dokumennya. Dokumen bagaimana penyusunan RPP tematik begitu. Di sini yang muncul adalah payung hukumnya, ini adalah Permendikbud nomor 81A tahun 2013. Nah, ini adalah aturan lama yang bersamaan dengan kurikulum K13 teman-teman sekalian. Pada mata kuliah ini ya, pada semester ini teman-teman PKMIA ya. Nah, ini saya akan coba merumuskan begitu ya format RPP yang berdasarkan surat edaran Mendikbud yang baru atau lebih dikenal dengan istilah RPP 1 lembar atau 1 halaman begitu. Itu hanya penamaan familiar saja, tapi ya teman-teman sekalian, nanti secara definitif operasional begitu sebenarnya 1 lembar itu ya nggak harus 1 lembar. Cuman dia secara konseptual nama itu familiar 1 lembar.
Satu lembar tuh kalau nanti dirasa tidak cukup, maka satu lembar tuh ya bukan substansial. Tentunya dia akan butuh pendamping berupa lampiran-lampiran. Kan nggak jadi satu lembar. Jadi satu lembar tuh bukan kok kemudian menjadi harga mati, berarti paham nggak paham, bisa nggak bisa, harus satu lembar. Maka bukan seperti itu. Yaitu bukan substansial. Begitu. Substansinya adalah penyederhanaan. Makanya nanti ada aturan baru teman-teman, yaitu Surat Edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 tentang ini bagian dari kebijakan Merdeka Belajar, yaitu diantaranya tentang mengatur tentang penyederhanaan RPP atau perangkat pembelajaran tanpa terkecuali masuk pula di wilayah pendidikan dasar SD atau MI yang kita kenal dengan istilah tematik. Nah, setelah kita temukan bagaimana sistematikanya, nanti akan kita share selanjutnya nanti tentang format RPP satu lembarnya. Ini kita ketahui dulu alur penyusunan RPP-nya secara umum begitu ya, teman-teman. Nah, kemudian setelah kita ketahui tadi sistematikanya ya berdasarkan surat edaran menteri yang baru, kemudian kita masuk ke dalam RPP itu yang berisi tentang langkah-langkah pembelajaran. Nah, ini penting sekali langkah-langkah pembelajaran karena seperti saya bilang di awal tadi bahwa RPP itu adalah alur, dia adalah skenario, dia adalah pedoman bagaimana seorang pendidik itu mengajar pada hari itu mestinya sudah tertata dengan baik begitu dalam bentuk RPP. Maka langkah-langkah inilah yang menjadi bagian krusial dari RPP itu sendiri. Nah, begitu ya. Jadi langkah-langkah pembelajaran itu secara umum ada 3 teman-teman sekalian. Ini sama, baik berdasar Permendikbud nomor 81 tahun 2013 maupun surat edaran menteri yang terbaru tentang penyederhanaan RPP, yaitu 3 isinya. Ada pendahuluan, ada kegiatan inti, ada kegiatan penutup teman-teman sekalian. Itu pasti dalam setiap pembelajaran. Cuman bedanya antara payung hukum penyusunan RPP yang tahun 2013 dengan edaran menteri yang saya sampaikan tadi di tahun 2019 nomor 14 tahun 2019 tadi ya, itu sebenarnya di dalamnya sama, cuman terjadi penyederhanaan. Setiap pembelajaran itu langkahnya secara umum pasti 3. 1 pasti ada pendahuluan, ya bisa terjadi ini dalam bentuk salam, kemudian ada review materi-materi sebelumnya, kemudian ada mungkin kalau di kelas-kelas awal pendidikan dasar mungkin ada doa-doa yang dipakai tergantung kekhasan dari setiap lembaga, maka itu nanti masuk di wilayah pendahuluan. Kemudian masuk pada kegiatan utama yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti ini berarti sudah penyampaian pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar. Kemudian ada indikator yang mesti dicapai tentunya sesuai model pembelajaran yang sudah dipilih tadi. Kemudian selalu pasti diakhiri dengan kegiatan penutup. Nah, begitu ya. Nah, kemudian turun setelah terjadi langkah-langkah pembelajaran, berarti kan pembelajaran sudah terjadi di dalam kelas, maka pembelajaran itu harus dinilai atau dalam bahasa familiarnya itu adalah dievaluasi. Nah, ini berarti evaluasi di dalam K13 ya, kurikulum 2013 nanti juga termasuk di dalamnya edaran menteri yang baru pun itu tidak merubah penilaiannya teman-teman sekalian, yaitu penilaian yang autentik begitu ya, atau pendekatan yang digunakan adalah pendekatan saintifik. Maka secara umum nanti sama, cuma ada penyederhanaan. Nanti kita akan tampak jelas kalau kita sudah mulai masuk dalam format RPP satu lembarnya berdasar edaran menteri Pak Mendikbud itu. Nah, secara umum maka nanti dalam kegiatan inti itu teman-teman ada eksplorasi, ada elaborasi, ada konfirmasi. Nah, begitu. Kalau kita detilkan ya, itu menjadi ada kegiatan pengamatan, ada kegiatan diskusi atau tanya jawab menanya, kemudian ada kegiatan pengumpulan informasi berdasar diskusi, kemudian ada kegiatan mengasosiasikan ya, kemudian ada kegiatan mengkomunikasikan
hasil. Intinya adalah penilaian itu dalam K13, ini beda dengan KTSP dulu. Kalau dalam K13 itu harus jelas-jelas terukur teman-teman. Intinya ada pembelajaran berlangsung, siswa terlibat, ada informasi di dalamnya, kemudian informasinya di cross check. Nah, kebenarannya maksudnya. Nah, itu inti dari evaluasi. Maka diukur di situ, sudah tercapai atau belum. Dan itu setiap pertemuan dalam setiap RPP. Nah, kira-kira begitu teman-teman untuk alur penyusunan RPP tematik kita. Ya, saya harapkan dengan penyampaian singkat ini bisa difahami paling tidak gambaran umum lah bagaimana yang akan kita lakukan selama 1 semester dalam penyusunan RPP tematik. Hal-hal yang belum bisa difahami pada penjelasan singkat saya ini nanti bisa kita diskusikan ya teman-teman sekalian. Saya harap semuanya aktif dalam diskusi e-learning walaupun menggunakan chat. Ya nanti bisa menggunakan audio ya teman-teman, record audio bisa. Nah ini saya harapkan semuanya ikut terlibat secara aktif, proaktif. Kemudian karena nanti basis perkuliahan kita itu adalah praktik teman-teman. Jadi nanti akan ada beberapa pengantar mungkin 1-3 pertemuan dari saya melalui e-learning tentunya. Nah selanjutnya itu adalah murni praktik teman-teman, karena kita akan menyusun sebuah RPP. Alurnya nanti akan begitu kira-kira. Untuk kontrak sederhananya teman-teman sudah saya sampaikan pada deskripsi di bagian atas mata kuliah kita. Tolong semuanya nanti dibaca. Kira-kira itu teman-teman sekalian, yang belum jelas bisa kita diskusikan lebih lanjut. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.